Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa semua peserta mata kuliah Matematika Teknik Kimia. Jadi pada pertemuan ini saya akan memberikan beberapa seperti suatu review kecil gitu ya, atau insight. Jadi seperti satu kajian review yang mengkaji tentang penerapan matematika di bidang teknik kimia. Jadi selama satu semester ini, di dalam kesempatan ini, saya ingin mereview sedikit ya, atau melakukan seperti overview gitu. Jadi suatu tinjauan gitu ya, mengenai teknik aplikasi dari matematika teknik kimia. Yang kita pelajari selama satu semester ini itu kebanyakan adalah mengenai metode-metode yang kita perlukan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknik kimia. Beberapa mungkin kita sudah melihat contoh-contoh bagaimana hal-hal tersebut diterapkan, ya. Mulai integral lipat, Fourier transform, Fourier series kemarin, Fourier transform tidak terlalu ya kita. Kemudian aplikasi persamaan diferensial, dan yang terakhir kita mengenai transformasi Laplace. Jadi inti dari teknik-teknik tersebut atau metode-metode tersebut adalah kemampuan kita menyelesaikan secara fisik gitu ya, dari problem-problem yang ada dengan metode-metode matematika tersebut. Jadi saya akan share, saudara, sedikit mengenai apa sih penerapan dari apa yang sudah kita pelajari itu, ya, sebagai overview saja. Saya kembali ke contoh soal yang ada di bukunya Pak Ali atau buku diktat kita itu. Contoh soal pertama barangkali ya. Jadi saya hanya memberikan contoh bahwa misalnya di sini diberikan problem atau diberikan satu masalah, yaitu 2 tangki masing-masing berisi 100 liter, nanti saudara bisa baca, dengan konsentrasi garam, larutan garam itu 20 gram per liter. Aliran masuk 5 liter per menit, keluar tangki pertama 8 liter per menit, kemudian mengalir di tangki kedua 8 liter per menit, dan di sebagian dikembalikan yaitu 3 liter per menit. Dan pertanyaannya, rumuskan satu sistem persamaan diferensial beserta kondisi batas awal pada permasalahan ini. Anggap rho konstan. Barangkali permasalahan ini kita sudah beberapa kali kita telaah, bisa dari saya, bisa dari Pak Anas ya. Tapi yang menjadikan kita melihat kembali adalah bagaimana ada satu atau beberapa bagian yang kita tinggalkan begitu saja pada waktu itu ya. Jadi kemarin kan mungkin sudah dijelaskan di kelas atau dengan Pak Anas juga atau saya. Itu sistemnya bisa digambarkan di dalam gambar seperti ini ya. Saudara bisa lihat gambar seperti ini. 2 tangki dengan berbagai macam aliran. Kemudian saudara-saudara dapatkan persamaan diferensial seperti halnya di bawah ini. Ya. Persamaan diferensial, tangki pertama, tangki kedua ada persamaan diferensial. Ini saya teruskan saja barangkali agak cepat. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan akhir di persamaan E131 itu ya, di sini ya, di sini. Kemudian setelah diatur nanti jadi yang di sini ya, yang saya berikan tanda abu-abu ini, atau bukan abu-abu ini, agak biru ini. Yang jadi perkara adalah bagaimana dari persamaan ini ya, 250D kuadrat C2 per DT kuadrat plus 40 DC2 per DT plus C2 sama dengan 0. Sehingga kok tiba-tiba Pak Ali dan kawan-kawan kok menuliskan M1 min 0,031, M2 min 0,129. Nah disinilah
kemampuan kita atau skill kita atau pengetahuan yang kita pelajari di persamaan diferensial itu dipakai, saudara-saudara. Dari sini menuju sini, ya menuju ini M1 dan M2 ini adalah persamaan orde 2 ya, bisa lihat saudara-saudara di catatan sebelumnya persamaan orde 2. Ini kasus pertama, masih ingat ya? Kasus pertama kan persamaan diferensial orde 2 ada berapa kasus kemarin? Ada 3 ya. Ada tiga kondisi. Kondisi pertama 2 akar real ya. Kondisi kedua akarnya sama real. Kondisi yang ketiga adalah akarnya apa? Akarnya adalah imajiner. Akar apa, Pak? Akar persamaan karakteristik ya, masih ingat ya, nanti dibuka lagi. Jadi bagaimana dari 250 ini, maaf, dari persamaan 250D kuadrat C2 dan seterusnya ini kemudian saudara dapatkan M1 dan M2 ini jadi begini ya. Kemudian dari situ saudara dapatkan ini. Ya, E1, E14 itu adalah dari persamaan diferensial orde 2 yang kemarin. Nah, kita lihat bahwa persamaan orde 2 yang kita punya ini apa? Bagian kanannya adalah sama dengan 0. Berarti artinya apa? Bahwa persamaan diferensial tersebut adalah berjenis homogen. Karena dia bukan suatu konstanta. Sehingga kalau kita teruskan ini, kita akan bisa menyelesaikan yang lain. C2 kita sudah dapatkan dengan sedikit manipulasi matematik kita dapatkan C1. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah metode matematika yang kita pelajari selama 1 semester itu, saudara-saudara. Itu hanya berkontribusi, bayangkan, hanya sekian saja. Ya barangkali kalau kita supaya agak optimis sekian lah. Tapi yang atas ini mulai dari gambar ya, kemudian perumusan. Ini kita tidak banyak lakukan di sini. Kenapa? Ada beberapa hal. Kenapa kok kita tidak sempat banyak di sana? Ada beberapa hal. Satu, metodenya. Metode penyelesaian itu kita belum kenal, gitu ya. Ya, mata kuliah ini mengenalkan sedikit banyak, meskipun ya barangkali kalau menurut saya sangat dasar sekali. Tapi metode-metode ini, ya kecuali saudara yang sudah pernah dapat, ya, itu baru kita kenal lagi di semester ini. Jadi metode-metode belum kita kenal, jadi ilmu teknik kimia yang kita dapatkan belum banyak, metode belum banyak, makanya kemudian fokus dari kuliah ini kebanyakan adalah mengenai metode, mulai dari ODE itu kan metode kemarin, dari differential equation, dari Laplace itu kan metode. Jadi kita, Pak kok sedikit Pak, saya kadang-kadang dikritik, kok sedikit Pak, contoh-contoh mengenai teknik kimia, gimana mau masuk ya, metodenya aja kita belum firm. Di sini saya tunjukkan bahwa di sanalah nanti saudara-saudara akan memakai skill-skill yang kita sudah diskusikan di kuliah ini. Dan itu akan saudara dapatkan menurut pengalaman, akan saudara dapatkan dan akan saudara lebih tajam lagi ketika mengambil kuliah-kuliah yang lain. Jadi di sini saya memberikan hanya ya istilahnya motivasi saja. Bahwa nanti kalau ketemu ini saudara bisa lihat catatan saya atau diskusi yang kita lakukan atau kemudian langsung melakukan referensi terhadap buku-buku yang sudah dicetak. Jadi sebenarnya inti dari kuliah ini adalah itu, bayangkan. Ya kini alokasi waktu yang barangkali kurang baik, kondisi pandemi juga, jadi ya, kita tidak bisa terlalu full. Saya menghitung banyak hal, saudara-saudara. Ya mulai koneksi internet, ya, kemudian kesiapan mental dari kita ya di online ini saya terus terang melihat kelas-kelas itu jenuh. Setelah berapa minggu itu jenuh. Jadi saya tidak berkeinginan agar saudara-saudara kemudian mengalami rasa bosan. Tapi saya ingin memberi motivasi bahwa itulah yang kita lakukan, gitu ya. Yang kita lakukan itu mengenal dasar-dasar. Dalam kuliah atau kita kenal dasar-dasar saja. Nanti kalau saudara sudah profesional, saudara akan lebih tajam lagi. Insya Allah begitu ya. Jadi itu yang saya bisa bagi. Kemudian nomor 2, nanti saudara bisa lihat lagi ya, soal nomor 2 misalnya. Ini yang matematika yang mana lah ini, kita lihat ya.
Untuk nomor 2 ini kasusnya hampir sama, cuma tangkinya 1 ini. 1 tangki, sekian volume, konsentrasi sekian, laju alir masuk sekian, laju keluar sekian. Kalau lihat ini masuknya 0,02, keluarnya 0,01, berarti ya, masuk 2, keluar 1, artinya apa? Ada yang tertinggal 1. Tertinggal 1 artinya apa? Akumulasi, gitu kan. Makanya di sini ada divertibility dan sebagainya. Ya, kemudian apa yang saya mau sampaikan di sini? Kita lihat metode yang kita atau di ilmu matematika yang kita pakai yang ini aja, yang saya gray area ini ya, atau shade area ini ya. Kita lihat ya, ya ini ya apa? Metode orde pertama, ya kira orde pertama atau ini persamaan diferensial biasa orde pertama, kita lakukan namanya separation variable. Jadi variabelnya kita pisah, kemudian kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Jadi sudah lihat bahwa hanya sekian saja ilmu matematik yang kita pakai. Tapi mulai dari ini sebenarnya harus ada gambarnya ini. Ya, sketsa. Mulai melakukan sketsa terhadap permasalahan, kemudian membongkar neraca massa atau mungkin apa yang ditanyakan itu. Ini adalah kemampuan teknik kimia saudara, gitu ya. Nah, barangkali kalau saya berikan dasar-dasarnya semua di sini, ya habis waktunya gitu ya. Makanya saya kemudian berfokus kepada metodenya. Nah, saudara nanti makanya kalau barangkali ada nasib baik, saudara nanti mengambil pasca sarjana di bidang keteknikan, bukan hanya teknik kimia ya. Dan keteknikan pokoknya, atau eksak lah, itu saudara akan ketemu lagi. Biasanya langsung studi kasus. Saudara ketemu lagi studi kasus dari permasalahan-permasalahan teknik yang kemudian muncul. Demikian ya saudara-saudara. Untuk bagian pertama, ini barangkali sampai di sini dulu ya. Saya stop share, kemudian saya stop recording.